Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dul Car Wash ya teman-teman. Nah sekarang kita ingin memperbaiki mesin sancin kita teman-teman, karena kemarin jebol ya. Di bagian pistonnya sudah baret semua, kemudian juga pecah di bagian pistonnya ya. Maklum buat kerja tiap hari teman-teman. Sekarang kita akan mengganti spare partnya ya. Nah kita beli spare part piston, kemudian juga kita mengganti bearingnya dan sealnya. Untuk stangnya kita tidak ganti teman-teman, pakai yang kepunyaan dari ininya, bawaannya ya. Untuk stangnya kita cuma ganti piston, bearing dan seal olinya. Nah untuk pistonnya kurang lebih harganya sekitar 140 ribuan teman-teman untuk pistonnya ya. Kemudian juga untuk bearingnya kita yang pakai merek NTN itu kurang lebih harganya 48.000 satu biji teman-teman. Kita beli dua ya. Kemudian juga oli mesin biasa ya teman-teman, oli plastik juga oli biasa. Inilah oli yang literan itu ya, yang eceran. Kita nggak pakai oli bagus juga seperti ini. Kalau cuma pompa sancin seperti ini kita pakai oli yang biasa. Kita langsung rakit ya teman-teman. Jangan lupa dilumasi oli dulu untuk di bagian pistonnya agar tidak baret. Nah jadi untuk teman-teman yang ingin mengganti, tidak perlu ke bengkel atau ke mekanik atau apa ya, bisa ganti sendiri di rumah, asalkan alat-alatnya sudah lengkap seperti obeng, kemudian juga kunci 12 itu sangat diperlukan sekali. Kemudian juga seperti palu ya, karena nanti akan ada acara palu memalu teman-teman ya untuk di bagian bearingnya. Nanti untuk pemasangan bearingnya juga kita beritahu di sini. Untuk yang sudah pro, yang sudah suhu ya, yang sudah sepuh ya, kita tidak menyarankan melihat video ini. Kita sesama pemula ini di sini kita saling berbagi tips cara menangani mesin pompa kita yang sedang mogok atau yang sedang rusak. Kita bisa perbaiki sendiri. Kalau yang untuk senior bisa tambahkan kurangnya di mana, bisa kita sharing di komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya juga, agar kita bisa saling terus berkomunikasi dalam usaha cuci motor dan mobil untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia. Nah pemasangannya seperti ini teman-teman. Balik lagi ya ke cara pemasangan. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain punya cara tersendiri. Setelah pemasangan seal, pertama kita pasang seal dulu ya. Untuk sealnya kita cari yang awet, kan seal bawaan itu tidak terlalu awet teman-teman. 1 tahun biasanya sudah baret banyak ya, air sudah masuk ke dalam. Kita pakai seal punya motor ini teman. Kalau nggak salah ini seal dari GL Pro ini teman-teman, seal oli GL Pro. Nah kemudian juga untuk bearingnya punyaan motor apa juga lupa saya teman-teman, nanti saya cek di ini ya, di notanya ya. Nah jadi pakai yang punya motor semua nih teman-teman. Kita belinya di bengkel ini ya, cuma piston sancinnya yang kita beli di khusus toko-toko ini, toko-toko alat-alat seperti ini. Kalau untuk bearing dan seal kita beli di bengkel. Nah seperti itu teman-teman, agar lebih awet juga. Sebenarnya untuk bearing yang awet itu merek Genio ya teman-teman, tapi per piecesnya itu kurang lebih 70 ribuan sekarang. Mahal sekali teman-teman ya. Jadi pakai ini aja lah yang murah meriah, yang merek NTN ini. Nah ini agak murah, 48.000. Nah kita lakukan pemasangan. Nah jangan sampai kelewat ya teman-teman. Untuk bearingnya itu batasnya jangan sampai kelewat. Dan juga kalau bisa ini as krek ya, as kreknya jangan sampai kebalik ya. Kalau kita masangnya dari kiri ya sudah, nanti pasang baliknya dari kiri, bukanya dari kiri, pasangnya dari kiri gitu teman-teman. Karena kan kita nggak ganti ininya juga, nggak ganti setangnya juga, kan di setang sudah aus. Jadi kalau di setang sudah aus, tingkat keausannya tuh jangan sampai dirubah agar tidak bunyinya beda lagi nanti teman-teman. Kalau setangnya ketuker ya, ditandain juga boleh ya. Nah ini punya saya sudah saya tandain, sudah saya pasang.
Kemudian juga sekarang kita mau pasang bearing. Setelah bearing selesai, teman-teman bisa langsung pasang seal-sealnya di samping. Nah seperti itu, agar oli tidak merembes dari samping, seperti itu teman-teman. Nah setelah kita pasang semuanya, nanti terakhir jangan lupa olinya teman-teman ya, jangan lupa oli. Kalau ini pemasangan bearingnya agak sulit, itu teman-teman harus dipalu ya, dipalu bisa menggunakan kayu ya. Jadi pakai alas kayu, di atas juga alas kayu. Berhubung kita nggak ada, kita langsung pakai bearing, kita double teman-teman. Nah kalau teman-teman juga ada ya bekas piston yang sudah nggak kepakai, itu dipotong teman-teman ya, dipotong kemudian buat untuk pukulan nanti ya di atas. Nah kalau kita pakai bearing ini bisa pakai bearing bekasnya tuh kita pakai lagi buat hantam ini, hantam bearing yang baru. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya cara lain, bisa pakai kayu juga boleh, pakai besi panjang yang lubangnya seukuran juga boleh. Kita adanya alat ini ya sudahlah, kita gaskan. Yang penting nanti nggak rewel lagi, nggak kocak lagi, dan nggak bocor lagi untuk seal-sealnya. Nah segitu aja teman-teman, monggo disimak, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan di komen, share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.